misalnya, atau diambil dari rata-rata kelas misalnya. Ya ada berbagai cara lah. Nah ini KKM-nya diri dia sendiri sebelum dia belajar, sebelum kita berikan pembelajaran gitu. Artinya asesmen awal pembelajaran itu dan setelah. Terus nanti ketercapaiannya yang kita harapkan tadi ya, yang ada pada anak, dia sudah sampai mana? Si pengukurannya ya biasanya yang dia pertama tadi kan, oke, dia udah 80% misalnya. Nah kalau ada anak-anak yang misalnya agak lambat gitu ya memahami, terus bagaimana? Kita kan sudah menetapkan CP. Kalau kita sudah benar atau sudah akurat gitu, atau sudah bisa mengungkap asesmen di awal pembelajaran, tentu yang CP yang kita tetapkan itu kan akan sesuai ya dengan si kemampuan anak. Nah kemudian nanti akan ada asesmen formatif di dalamnya. Jadi akan terhindar anak yang dia tidak sampai pada KKM-nya sebenarnya. Kebayang nggak Bapak? Itu kita melakukan feedback loh setiap proses pembelajaran, dan kita menetapkan CP itu berdasarkan si kemampuannya. Tujuan pembelajarannya sesuai kemampuannya, nggak dibuat umum dengan yang lainnya kan. Itu antisipasi menghindari anak yang dia masih terlambat dari mana? Kita kan nggak bandingkan dia dengan kelas pada umumnya. Kalau misalnya dia tidak memenuhi CP yang kita tetapkan, berarti ada yang salah pada mana? Pada diri kita. Apakah sudah benar asesmen yang kita lakukan sebelumnya? Sudah benar asesmen formatif yang kita lakukan? Mulai dari CP, tujuan, materi, terus nanti asesmen semuanya bisa sama karena yang kita hadapi anaknya sama. Tapi kalau misalnya di sana ada perbedaan, yang satu tadi cerdas gitu ya, anak-anak yang lebih cepat, yang satu umum lah gitu ya, sedang umum, yang satu agak lambat. Nah berarti kita bisa buat di 3 kelompok ini kan? Tidak perlu membuat 30-nya misalnya, ini 10 gitu kan, cukup 3 kelompok aja. Ini yang cepat, yang ringan, yang sedang, umum, ya, yang sedang, dan yang kurang. Nah, yang sedang ini sebenarnya kan mereka akan mengikuti pembelajaran yang umum ya, tidak perlu kita ibaratnya perhatian khusus. Artinya dibuat berbeda, baik itu asesmen ataupun materi. Anak akan berkembang umumnya. Ini berarti kan bisa kita agak bukan kita abaikan ya, bisa ya perlakuannya berjalan sendiri lah gitu ya, bukan dari kita nggak perhatikan juga ya Bapak Ibu. Nah tapi berarti fokus kita lebih ke yang tadi, yang cepat dan yang lambat. Nah, yang cepat kita pakai strateginya aja, yang peer teaching gitu ya. Jadi anak ini diberikan kedalaman dari penguasaan materinya dengan dia membantu mengajarkan ke anak yang lain. Terus saya tergantung Bapak Ibu juga bisa seperti itu. Jadi tidak dibuat CP-nya atau TP-nya yang berbeda misalnya. Pasti nanti Bapak Ibu sendiri yang akan mengukur teknik penyampaiannya, proses pembelajaran ya di asesmen sumatif itu. Maaf, di asesmen formatif. Kira-kira ini untuk anak ini nggak cukup nih, dia hanya sekedar peer teaching, dia udah selesai misalnya membantu temannya, tapi malah dia tadi terjadi kebosanan, terus nanti berpengaruh psikologisnya. Itu kan nanti Bapak Ibu yang melihat kan. Atau yang satu misalnya secara kognitif dia bagus, tapi dia tidak menganggap remeh teman, tidak menghargai teman, ya berarti kan ada faktor lain yang kita kayakan tadi, keterampilan sosial emosinya. Nah di situ berarti jadi tujuan pembelajarannya juga, karena kan tujuan pembelajaran kita yang ekstrakurikuler itu juga tetap menyangkut pada P5 ya Bapak
Bapak Ibu, tidak hanya literasi numerasi dan literasi numerasi saja ya, tapi juga ada unsur PDB-nya. Jadi komprehensif gitu kita melihatnya ya, memandang seorang anak untuk dibelajarkan itu dia hanya yang berkaitan dengan yang kognitif ini saja sebenarnya ya. Ini maksudnya lebih ke asesmen formatif dan sumatif. Itu juga ada alur. Pertama, kita menggunakan ATP, alur tujuan pembelajaran yang telah disusun. Jadi ya seperti yang juga Bu Indah sampaikan, sudah ada nih ATP-nya, kita sudah rancang sampai misalnya satu fase itu berapa lama penulisan pertemuan, berapa JP, ada ATP-nya. Nah, kemudian identifikasi tujuan pembelajaran yang menjadi kompetensi yang diinginkan. Tadi kriteria tujuan pembelajarannya kita mulai tetapkan dulu. Baru kita akan mengidentifikasi bentuk asesmen yang akan dilakukan. Bentuknya mau seperti apa nanti? Apakah mau dengan tes tulis, misalnya lisan, kemudian observe, ya mungkin dia akan membuat sesuatu, misalnya nanti kita akan nilai, gitu ya, dan beragam ada ya tekniknya yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, baru yang ketiga kita membuat instrumen asesmennya, formatif dan sumatif, ya, yang nanti itu akan masuk dalam modul ajar. Ya, jadi Bapak Ibu dalam modul ajar itu sudah ada tampilan asesmen, baik asesmen formatif dan asesmen sumatif. Kemudian yang keempat dilaksanakan asesmennya, dan yang kelima baru mengolah hasil asesmen ya, yang menjadi nanti nilai di rapor. Itu alurnya. Selanjutnya ini contoh nih Bapak Ibu mulai dari CP ya. Ini nggak kelihatan ya, nggak jelas kan? Nah, di CP itu kan sudah ada TP, sudah ada ATP. Nah, ini pertama menggunakan ATP yang telah disusun, kemudian identifikasi tujuan pembelajaran menjadi kompetensi yang diinginkan. Misalnya, ini kan diambil dari CP-CP ya, Bapak Ibu. Jadi ada menyajikan di sini, kemudian ada mengeneralisasi, ada membagikan, ada memperkirakan, mengukur, mengobservasi. Ini sudah diurutkan ATP-nya nih. Ini ada menyajikan ya, mengukur, menentukan hubungan, menyelesaikan kalimat, mengobservasi ya, sudah TP-nya sudah diupload. Baru dari sini, oh ya ini juga tidak lupa ya Bapak Ibu memasukkan mana bagian dari profil pelajar Pancasilanya, yang ini bernalar kritis dan mandiri ya, itu juga nanti kan dimasukkan. Baru setelahnya Bapak Ibu membuat asesmen, mengidentifikasi dulu bentuk asesmen yang akan dilakukan. Nah, asesmennya mau menggunakan apa? Apakah tekniknya menggunakan tes tertulis atau dan lain sebagainya? Kemudian untuk mengukur, yang diukurnya itu yang secara formatif atau yang sumatif. Nah, nanti Bapak Ibu tentukan di sini. Nah, ini misalnya sumatif nih, menggunakan tes ya, tes tertulis. Ini ada sumatif kedua menggunakan project. Ini sumatif 3 menggunakan tes, ada sumatif 4 ada kinerja, sumatif 5 ini ada produk ya. Ini contoh-contohnya yang tadi diambil dari ATP. Baru nanti Bapak Ibu mengidentifikasi tadi komponen atau apa tadi? Maaf saya lupa. Sebentar. Kompetensi ya. Kompetensi yang ingin dicapainya. Misalnya di sini kan menyajikan bilangan dan mengeneralisasi pemahaman dan membandingkan urutan. Nah, dalam tujuan pembelajarannya ini kan dapat diturunkan ke dalam beberapa aktivitas ya Bapak Ibu. Jadi bukan berarti tujuan pembelajaran itu untuk satu aktivitas kan. Nah, nanti aktivitas pertama itu observasi mengenai pemahaman, menurutkan
dengan satu bilangan misalnya. Terus aktivitas keduanya ini menggunakan asesmennya tes, menggunakan tanda lebih atau kurang untuk membandingkan nilai tepat. Kemudian aktivitas ketiganya ini baru kinerja. Nah, misalnya mengkombinasikan uang kertas dan koin, ya. Nah, dari sini nanti Bapak Ibu kan tentu akan melakukan asesmen ya, dari yang dengan observasi, ada dengan tes, ada dengan kinerja. Yang itu nanti akan keluar nilai. Nah, nilainya itu biasanya ini contohnya yang satu ini formatif ya, di aktivitas satu itu formatif. Nah, dilaksanakan setiap aktivitas pembelajaran. Nah, di formatif ini ada penilaian yang berupa deskripsi gitu ya. Nah, ini nanti akan kita ambil sebagai bahan untuk di hasil penilaian, hasil di raport anak ya. Bapak Ibu nanti kita lihat lagi nih supaya jelas. Nih tadi yang untuk formatif itu, untuk yang formatif tadi kan bisa berupa misalnya deskripsi. Nah, kemudian yang asesmen sumatif, nah misalnya ini contohnya bisa berupa rubrik ya. Jadi nanti dihasilkan skor secara kuantitatif. Nah, rubrik ini rubrik kinerja, artinya diperoleh dari mengamati, misalnya Bapak Ibu mengamati kinerja yang dilakukan oleh anak. Ini dibuatkan rubriknya, kalau skor 1 kalau apa, belum mampu menyusun kombinasi 2. Kalau yang skor 2 sudah mampu menyusun tapi tidak disertai penyusunan nilai tepat misalnya. Terus yang kalau yang skor yang ketiga ini sudah bisa menyusun dan sudah mulai ada nilai tepat tapi kurang tepat. Nah, ini di Bapak Ibu sendiri yang membuat ini di modul itu kan. Nah, ini hasilnya kuantitatif, yang mana nanti ini akan diolah ya menjadi nilai raportnya. Misalnya soal pertama itu skornya berapa, ini misalnya anak ya Bapak Ibu. Oke, semua soal itu ada 10. Kemudian yang kalau benar semua ini anak memperoleh, tadi kan masing-masing skornya itu ada 4 ya kriterianya ya, sampai 4. Nah, nanti skor yang diperoleh berapa, skor maksimalnya berapa dikali 100 ya, jadi persentase bentuknya. Kemudian ada contohnya. Oke, sebentar. Nah, setelah itu Bapak Ibu mulai dimasukkan, diolah ya ibaratnya data-datanya, mulai dari asesmen formatifnya dan juga asesmen sumatifnya. Nah, ini masih berupa angka-angka. Kalau memang Bapak Ibu ini ada pilihannya, ketika dalam menuangkan pada raport Bapak Ibu bisa memilih ada 3 alternatif. Ada 3 alternatif. Alternatif pertama, ketika tadi kita kan lagi proses mengolah ya Bapak Ibu, mengolah hasil asesmen formatif ataupun asesmen sumatif, yang ini ragamnya bisa beragam ya, dari hanya tes tertulis ya, atau bisa jenis yang lainnya. Nah, ketika diolah nanti kita silakan pilih mau alternatif yang mana. Alternatif ke-1 itu mengolah seluruh data formatif dan sumatif untuk dijadikan nilai raport. Nah, seluruh hasil yang formatif dan sumatif itu berupa angka, kemudian diolah menjadi nilai akhir. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa mengambil raportnya, nilai raport itu dari sumatif dan formatif, tapi hanya berupa angka saja, itu bisa. Kemudian yang alternatif kedua sama, mengolah seluruh data formatif dan sumatif, hanya dalam hasil formatif ini berupa angka dan hasil sumatif, hasil formatif berupa angka dan hasil sumatif
yang hasil formatifnya itu angka, hasil sumatifnya angka, itu digabung menjadi nilai akhir. Tapi ada tambahan di sini, data berupa narasi kualitatif digunakan sebagai pertimbangan deskripsi di capaian kompetensi dalam rapor. Jadi ada tambahan narasi. Nanti bentuk rapor ini akhirnya berupa angka-angka dari hasil sumatif dan formatif, tapi juga disertai dengan data kualitatif ya, yang itu bisa diperoleh dari formatif barangkali atau dari sumatif, tergantung dari Bapak Ibu merancang asesmennya seperti apa ya. Kemudian yang alternatif ketiga itu sama, diolah dari data formatif dan sumatif, hanya yang sumatif ini diolah menjadi nilai akhir dan formatif itu digunakan sebagai data naratifnya atau deskripsinya. Itu bisa jadi tidak digabung formatif dan sumatifnya, tapi yang untuk yang formatif itu dijadikan data deskripsinya. Silahkan apakah seperti itu. Nah, di setiap alternatif itu memiliki keunggulan dan juga kelemahannya, Bapak Ibu. Ya, tapi memang lebih disarankan ada yang deskriptifnya. Kalau di alternatif pertama keunggulannya, yang alternatif pertama itu yang kita peroleh kuantitatifnya saja, tidak ada yang deskriptif. Keunggulannya asesmen didasarkan pada data yang lengkap, baik dari formatif dan juga sumatif. Ya, kalau alternatif ketiga nanti kan hanya dari sumatif ya, dari formatifnya berupa narasi. Nah kalau ini jadinya lengkap nih dari formatif dan sumatif. Jadi pendidik memiliki informasi yang lebih banyak untuk menentukan nilai akhir. Datanya juga lebih mudah untuk diolah karena berupa angka ya. Nah, tapi kelemahannya upaya yang dilakukan pendidik jadi lebih banyak. Kenapa? Karena waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan dan mengolah data jadi lebih lama. Kemudian penilaian itu hanya berupa angka, jadi belum mencerminkan kompetensi utuh dari peserta didik ya, nanti dari deskripsinya. Yang harus ditinggalkan, ada poin-poin yang juga harus diperhatikan ya Bapak Ibu. Ini silakan nanti bisa lebih detail nanti membaca di panduan. Nah, nanti kita bisa lebih banyak diskusi ya Bapak Ibu. Jadi yang harus ditinggalkan apa?